Hai kids. Jumpa lagi bersama Cikgu. Pada kesempatan ini, Cikgu ingin mengajar bahasa Indonesia untuk kelas 4. Materi, ide pokok, dan ide pendukung. Oh ya kids, kamu harus terus ngajin mengajar ya, karena mengajar hari ini untuk kesuksesan hari esok. Oke, Cikidot, kita masuk ke materi kita, ide pokok dan ide pendukung. Pertama-tama, kita harus memahami apa itu pengertian ide pokok dan ide pendukung. Jadi, ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Ide pokok biasanya ditemukan dalam kalimat topik yang seringkali berada di awal atau akhir paragraf. Jadi, ide pokok ini adalah inti yang akan dibahas. Kemudian bagaimana kita dapat mengenanginya? Di mana posisinya? Biasanya berada di awal atau di akhir. Oke, itu untuk ide pokok. Kita ke pengertian ide pendukung. Ide pendukung adalah informasi tambahan yang berfungsi untuk menjelaskan, memperjelas, atau mengembangkan ide pokok. Jadi, ide pendukung ini bisa berupa contoh-contoh, fakta-fakta, data-data, atau penjelasan dari ide pokok yang dipaparkan di sebuah paragraf tersebut. Sepertinya sampai di sini kids sudah mulai paham ya. I am the one, I am the one, I am the one, I am the one. Kita lanjut langkah-langkah mengenangi ide pokok dan ide pendukung. Bagaimana ya kita dapat mengenangi ide pokok dan ide pendukung itu? Ada beberapa langkah yang perlu kids lakukan. Pertama, kids harus mengidentifikasi kalimat utamanya. Biasanya ide pokok itu selalu berada di dalam kalimat utama. Bukan biasanya sih sebenarnya, sudah pasti dia berada di dalam kalimat utama. Yang biasanya kalimat utama itu berada di awal atau akhir paragraf tersebut. Kemudian, kids harus mencari yang mana menjadi kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini adalah ide pendukung atau kalimat-kalimat yang memberikan penjelasan, contoh-contoh atau detail tambahan tentang ide pokok. Begitu ya kids. Kemudian yang ketiga, kids perlu menentukan fokus paragraf. Fokus utama paragraf akan membantu kita untuk mengidentifikasi ide pokok tersebut. Sampai di sini ya kids. Dan untuk yang keempat, perhatikan penggunaan kata penghubung. Jadi kata penghubung ini biasanya menghubungkan ide pokok dan ide pendukung. Kata-kata hubung yang biasanya digunakan dalam sebuah paragraf itu bisa seperti dengan, selain itu, misalnya, oleh karena itu, dan sebaliknya. Sering digunakan untuk menghubungkan ide pendukung dengan ide pokok. Oke ya kids, bagaimana kalau kita langsung saja ke latihannya? Lama-lama nih cikgu, ayo kita come on. Untuk ke contoh latihannya cikgu. Baiklah kids, ini dia. Contoh latihan. Ini cikgu udah memaparkan sebuah paragraf. Ayo kita baca sama-sama ya kids. Kegiatan membaca memiliki banyak manfaat bagi perkembangan intelektual seseorang. Dengan membaca, kita dapat memperluas wawasan dan pengetahuan kita. Selain itu, membaca juga membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Oleh karena itu, kegiatan membaca sebaiknya dijadikan kebiasaan sehari-hari. Oke, kita sudah baca sama-sama, kira-kira mana yang menjadi ide pokok dan ide pendukungnya. Kita lanjut ke pembahasannya ya kids. Kegiatan membaca memiliki banyak manfaat bagi perkembangan intelektual seseorang. Dengan adalah kata dengan ini udah cikgu tandai khusus. Ini menjadi kata hubung yang pertama. Dia memisahkan kalimat utama dan kalimat pendukung. Memisahkan ide pokok dan ide pendukung. Jadi ayo kita identifikasi lebih lanjut mana ide pokok dan mana ide pendukung. Penjelasannya, yang menjadi ide pokok adalah
Kegiatan membaca memiliki banyak manfaat bagi perkembangan intelektual seseorang. Itu menjadi ide pokok ya kids. Dan ide pendukungnya yang mana? Dengan membaca kita dapat memperluas wawasan dan pengetahuan kita. Selain itu, membaca juga membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Oleh karena itu, kegiatan membaca sebaiknya dijadikan kebiasaan sehari-hari. Itu adalah ide pendukungnya ya kids. Jadi kalimat-kalimat ide pendukung tiga kalimat di atas ini memberikan rincian, penjelasan, dan alasan yang mendukung ide pokok. Oke kids, cekidot kita lanjut. Oh ya kids, jika kamu merasa konten ini bermanfaat, membantu kamu dalam belajar, ayo kita sebarkan ke teman-teman kita, biar kita tidak pintar sendiri, biar anak Indonesia pintar semuanya. Dukung terus channel kita dengan komen, like, subscribe, dan share YouTube kita. Follow juga Facebook, Instagram, dan TikTok Cikgu ya kids. Terima kasih. Yuk, bye-bye. Wait a minute. Who are you? Kids, Wait a minute. saya Cikgu. Who are you?